Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang masih dalam keadaan libur Corona. Sekolah-sekolah masih diliburkan. Saya sekarang berada di Jalan Tuanku Tembusai, dekat Jembatan Layang Flyover Soekarno-Hatta dan Jalan Tuanku Tembusai. Ini berbelok kanan terus kiri ke Panam, di mana tempat tinggal kami di Jalan Cipta Karya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sambung cerita saya yang masih terbengkalai tadi. Kisah tentang pengalaman menjadi guru. Jadi pengalaman saya menjadi guru adalah semenjak dari remaja. Saya menatar remaja semenjak saya masih remaja. Dan saya guru mengaji semenjak saya belajar mengaji. Saya belajar mengaji di Kuala Kampar karena ayah saya adalah guru mengaji. Ibu saya juga guru mengaji. Setelah saya selesai belajar mengaji Al-Quran, sedangkan yang tingkat Iqra'-nya atau alif batanya, saya pula lah mengajar yang kecil-kecil. Memang kami dilatih seperti itu. Yang lebih besar mengajar yang lebih kecil, sehingga semuanya dapat bagian belajar dalam waktu singkat, ya, sesudah maghrib sampai sesudah isya. Nah, setelah itu dari Kuala Kampar, waktu itu sanawiyahnya hampir dikatakan tidak ada, artinya tidak begitu resmi. SMP-nya juga pada tahun 1973. Kemudian akhir tahun 73, tahun 74 saya sekolah ke air tiris MT Irana Kampar, Riau, Indonesia. Nah, di situ saya belajar di MT Irana itu, belajar kitab kuning selama 7 tahun. Yang nahunya matan jurumiyah, al-kalamu huwal labzul mufidu bil wad'i. Itu yang dihafal. Apa yang dikatakan kalam? Ma huwal kalam? Al-kalamu huwal labzul mufidul murakabu bil wad'i. Itulah yang teringat sampai sekarang. Kemudian lanjutannya sampai kelas 7 masih nahunya juga. Itu disairkan, umpamanya tentang huruf-huruf jar gitu, bukan saja min ila an ala fi rubaba kaflam, bukan itu saja. Kalau sudah kelas 7, kelas 5, 6, 7 sudah menghafal matan alfiyah yang bunyinya kalamuna labzun mufidu kastakim wasmun wafi lun summa harfunil kalim. Nah, syair-syair terhadap ilmu nahu ini dihafal, dan itu tadi adalah huruf jar. Kalamuna labzun mufidu kastakim, yang dikatakan kalam itu kalamuna wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim, ada isim, ada fi'il, dan ada itu kalimat yang sempurna. Nah, begitulah 7 tahun lamanya di air tiris. Di samping itu saya ke sawah. Di sawah itu selama 5 tahun. Karena pesantren saya itu tidak begitu ketat, tidak harus mondok, bisa datang dari luar, tapi kurikulumnya sama dengan pesantren yang lain. Nah, itulah kesempatan saya mencari nafkah dengan mencangkul ke sawah. Saya abadikan di dalam riwayat hidup saya, tidak pernah saya tinggalkan. Bunyinya begini: pernah ku coba beladang padi, 5 tahun mengorbankan diri sambil sekolah mencari rezeki, ke air tiris pergi mengaji. Itu dalam riwayat hidup saya, buku apa aja itu ada. Itu tidak pernah tinggal, itu karena riwayat hidup. Nah, terus tamat kelas 7 di sana, saya masuk ke UIN tahun 80. Ketemu dengan yang di sebelah saya ini, Bu Saripah di UIN. Beliau tamat dari PGA, saya tamat dari pesantren. Nah,
Saya itu bekal saya dari pesantren, hobi saya menulis puisi. Hobi saya membuat pantun mulai dari SD. Tapi pantun itu tidak berkembang waktu saya di pesantren. Puisi berkembang, pidato berkembang. Nah, akhirnya saya banyak melakukan kegiatan sekitar pidato, ya, membuat puisi, dan puisi-puisi saya itu dibacakan oleh teman-teman yang lain. Cuma lucu, puisi saya itu banyak bercerita tentang pantai, pinggiran laut, karena lahir saya di sebuah pulau yang dikelilingi pantai. Sedangkan di air tiris, kawan-kawan saya itu lahirnya di daerah-daerah perbukitan yang tidak pernah melihat pantai. Anehnya kawan-kawan saya itu suka membaca puisi-puisi saya sekitar nyiur yang melambai di pinggir pantai, ada kapal. Mereka juga tertarik, ya tidak apa-apa. Yang penting ada pesannya. Karena disebut pohon di pantai itu hanya sekedar untuk melengkapi kata-kata sastra, mengantarkan kepada pemahaman. Itu bukanlah lafaz kinayah atau sindiran itu yang penting, tapi intinya. Nah, mulai di Pekanbaru itu saya tingkat 1 sudah mulai masuk MDI. MDI itu Majelis Dakwah Islamiyah. Pak Ridwan waktu itu, Pak Ridwan di MDI Kota Madia Pekanbaru meletakkan saya di musola-musola. Hampir tidak ada di masjid karena masih tingkat 1, masih baru, mau balik muda. Waktu itu umur saya 20 tahun. Nah, khutbah saya ikut. Khutbah Jumat, ceramah Ramadan, ceramah hari-harian juga. Akhirnya tahun 83 dibawa oleh teman saya Safi Khalil, ikut IKMI sajalah. Dengan tidak meninggalkan MDI. Ada yang mau dibeli? Enggak. Ikut IKMI tanpa meninggalkan MDI. Akhirnya pada tahun 83 itu 15 malam saya ikut di MDI, 15 malam ikut di IKMI. Yang satu masjidnya dikelola secara swasta, yang satu MDI dikelola secara kepegawaian Departemen Agama. Nah, dua-duanya saya ikut. Tapi nampaknya akhir-akhirnya saya berkembang di IKMI, Ikatan Keluarga Masjid Indonesia. Sekarang menjadi IKMI itu Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia. Nah, di situ saya berkembang, saya diangkat menjadi ketua biro pengkaderan generasi muda pesantren kilat. Nah, di pesantren kilat ini saya diberikan khusus, materi khusus. Apa materinya? Alam jagat raya. Masya Allah. Ini materi tidak pernah saya dapatkan di pesantren selama 7 tahun, tentang alam jagat raya. Nah, tetapi ketika orang lain mempresentasikan, menyampaikan tentang alam jagat raya itu, telinga saya itu seakan-akan berdiri, mata saya terbuka. Ini belum pernah saya dapatkan. Di mana saja ada orang menjual buku tentang alam jagat raya, saya beli. Di mana ada ceramah tentang alam semesta, saya beli. Saya ikuti. Nah, akhirnya ketika mau balik, yang ceramah tentang alam jagat raya itu pindah, tinggal saya sendiri. Sayalah yang memegang materi kajian tentang alam jagat raya. Pertama, ayat-ayat Al-Quran tentang alam jagat raya. Misalnya di dalam surat 41, surat Fusilat ayat 53, yang bunyinya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Artinya
Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di ruang angkasa dan pada diri kamu sendiri, sampai kamu menyaksikan benar-benar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah cukup hal itu menjadi saksi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Nah, tapi saya kemudian juga mengambil ayat Bible, kitab Taurat dan Injil tentang alam jagat raya, yaitu kitabnya kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya terciptanya langit dan bumi, adanya gelap dan terang. Karena Allah mengatakan bahwa yang terang itu baik, yang terang itu disebut dengan siang, dan yang gelap itu disebut dengan malam. Nah, teruslah penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Itu dia di dalam kitab Bible. Kemudian disebut juga bagaimana asal-usul kejadian manusia di muka bumi ini. Di dalam kitab Bible itu dikatakan, kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Manusia diciptakan atas gambaran Tuhan. Nah, atas gambaran Tuhan sendiri manusia ini diciptakan. Nah, kalau di dalam Al-Quran disebutkan bukan atas gambaran Tuhan, tapi atas gambaran yang dipilih oleh Tuhan. Artinya gambaran yang direncanakan oleh Tuhan. Jadi bukan gambaran Tuhan. Kalau pakai gambaran Tuhan, itu yang disebut Tuhan punya tangan, Tuhan punya kaki, punya mata. Nah, itu gambaran Tuhan. Tetapi di dalam Al-Quran ada disebutkan tangan Tuhan, Yadullah, ada disebutkan kaki, ya, kursi, ayat kursi. Nah, itu semuanya dalam ilmu balaghah disebut dengan majazi, artinya sindiran. Jadi kalau disebut dengan tangan Tuhan, bukan tangan Tuhan seperti tangan manusia. Yang dimaksud dengan tangan Tuhan itu adalah kekuasaan Tuhan. Ya, disebut dengan mata Tuhan kalau ada, itu maksudnya pengawasan Tuhan, mengawasi manusia. Jadi itu namanya lafaz yang kinayah, bukan lafaz yang sharih. Itu kajiannya ilmu balaghah atau ilmu bayan. Nah, kemudian langsung tentang alam jagat raya dilihat juga melalui teori-teori. Ada teori Big Bang, ada teori kabut yang disebut dengan teori nebula pada abad yang ke-17. Nah, itu saya ulang-ulangi, saya baca, saya dalami. Alam jagat raya menurut teori nebula dan Big Bang, alam jagat raya menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, kemudian alam jagat raya menurut Al-Quranul Karim surat Fusilat ayat 53, surat An-Najmu, dan surat Ali Imran ayat 190 sampai 193. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Tokoh-tokoh yang membahas tentang alam jagat raya itu di dalam Islam ada namanya Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Biruni. Itu saya tulis, saya jadikan itu untuk disertasi. Bukan, untuk S2 apa namanya itu? Tesis, ya. Tesis saya S2 adalah tentang alam jagat raya dalam peradaban Islam. Karena S2 saya ikut itu adalah bagian pemikiran dan peradaban Islam. Nah, akhirnya selesai. Sepanjang kuliah saya dari S1 sampai S3, yang tercepat selesai adalah di S2. Nah, 2 tahun selesai. Masuk tahun 2001, awal 2003 sudah selesai. Satu-satunya kuliah saya yang tercepat, termurah, termudah adalah di S2. Nah, oke. Nanti kita sambung lagi tentang alam jagat raya. Nah, ini sangat penting sekali, menarik, sesuai dengan ajaran Islam. Masya Allah, kita berhenti dulu, stop dulu sementara. Nanti akan kita ulas lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Ya.
Oke. Masya Allah. Ini Jalan Cipta Karya. Iya, kita mau keluar. Mobilnya banyak. Iya, Masya Allah, kita bisa keluar. Masya Allah. Oke. Hah? Mantap juga ada. Jangan, Pak. Rugi. Payah. Momen-momennya payah.